Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramdhani dari kelas Tadris Biologi C semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 2008106060. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai RPP yang saya telah buat di tugas UTS sebelumnya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum biologi yang diampu oleh dosen Bapak Bambang Ekanara MPD. Langsung saja rencana pelaksanaan pembelajaran. Kali ini saya mengambil KD 3.11 di kelas 11 mengenai zat psikotropika dengan alokasi waktu yaitu 2 minggu 3 kali jam pelajaran, yang dimana 1 jam pelajarannya itu 40 menit. Di dalam RPP tersebut terdapat komposisi inti yang mencakup KI 1 sampai KI 4, kemudian ada KD-nya dan indikator pencapaiannya dengan tujuan pembelajaran, yaitu pada RPP dijelaskan tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan dapat mengevaluasi bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampak terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat, dan melakukan kampanye narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Metode pembelajarannya yaitu dengan pendekatan saintifik, model pembelajarannya problem based learning, dan metodenya yaitu dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Adapun alat bahan pembelajarannya yaitu berupa PPT, mind map, video, papan tulis, spidol, infocus, dan lain-lain. Nah, sumber belajarnya yaitu buku biologi siswa kelas 11 Kemendikbud tahun 2016 dan buku-buku referensi yang relevan lainnya. Nah, ada langkah-langkah pembelajarannya. Kegiatan dilakukan dengan pendahuluan selama 10 menit yang mencakup orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberi acuan. Di mana orientasi itu melakukan salam pembuka dan membaca doa bersama-sama, kemudian menanyakan kepada peserta didik tentang kesiapan mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan absensi di kelas. Kemudian selanjutnya itu resepsi, di mana resepsi di sini karena saya mengambil pada titik 11 dengan materi pokoknya yaitu zat psikotropika, bisa kita menanyakan misalkan kenapa Michael Jackson itu meninggal, atau penyebab dari kematian Michael Jackson itu apa misalkan. Kemudian diharapkan siswa menjawab zat psikotropika atau narkoba atau apa sejenisnya gitu, atau bisa dengan kenapa artis itu menggunakan sabu-sabu misalkan. Nah, mungkin sebagian siswa mengetahui dan diharapkan menjawab untuk tidak ngantuk, untuk tidak ngantuk atau apa peranan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu memberikan motivasi kepada siswa mengenai bahwasanya zat psikotropika itu lebih banyak bahayanya dibanding manfaatnya, sebagaimana yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian pemberian acuan yaitu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kemudian kompetisi yang akan dicapai, dan metode pembelajaran yang akan dipakai pada pertemuan saat itu. Dan pada kegiatan inti yang lamanya 100 menit ini, di fase yang pertama yaitu memberikan stimulan, yaitu kegiatan literasi dengan menonton video yang bersumber dari YouTube mengenai macam-macam zat psikotropika dan peranannya, dan memberikan lembar kerja. Selanjutnya di fase yang kedua yaitu identifikasi masalah mengenai zat-zat psikotropika. Misalkan guru memastikan setiap peserta didik memahami tugasnya.
Kemudian peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang belum dipahami dengan mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik berkaitan dengan materi macam-macam zat psikotropika dan peranannya. Selanjutnya yaitu collaboration atau kerjasama. Nah, di sini seorang guru membimbing peserta didik dengan memberikan bimbingan secara individu ataupun kelompok, mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi dalam menyelesaikan masalah terkait macam-macam zat psikotropika dan peranannya. Dan kreativitas. Nah, di sini setelah diskusi, kemudian siswa menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, guru memberikan apresiasi kepada siswa yang telah menyimpulkan atau menyampaikan hasil diskusinya di depan. Nah, setelah itu kemudian kegiatan ditutup dengan memberikan tugas pembuatan poster mengenai anti narkoba yang menggunakan aplikasi Canva, dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran pertama itu dan menutup dengan salam. Nah, di pertemuan yang kedua sama saja halnya dengan pertemuan yang pertama, akan tetapi di pertemuan yang kedua ini lebih ke mengenai bahaya dari zat psikotropika. Runtutan atau langkah-langkah pembelajarannya itu sama saja halnya dengan yang pertama, dan metode pembelajarannya pun sama, yaitu menggunakan project based learning. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan RPP yang saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.